Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dispa Salsabila Aulia dari kelas MN23M akan mempresentasikan materi mengenai manajemen resiko Islam. Yang pertama ada konsep dari manajemen resiko. Risiko adalah dampak dari ketidakpastian terhadap pencapaian sasaran. Dampak adalah deviasi dari apa yang diharapkan, bisa bersifat positif dan atau negatif. Kemudian manajemen risiko adalah suatu rangkaian aktivitas terkoordinasi yang mencakup prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi dalam mengidentifikasi, mengukur, mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi risiko yang dihadapi. Kemudian ada konsep dasar keuangan Islam. Hal-hal yang harus dihindari dari dalam akad yang pertama ada masyir atau perjudian atau adu nasib. Yang kedua ada garar, yang ketiga ada riba. Selanjutnya macam-macam riba, ada riba nasiyah, penundaan, riba jahiliyah, riba fad, penukaran komoditas yang sama namun kuantitas yang berbeda. Kemudian ada batil, menipu dan menyembunyikan informasi, aib atau cacat yang ada pada barang atau jasa, melakukan kezaliman dan pemaksaan. Yang selanjutnya ada jenis risiko. Yang pertama ada risiko kredit, adalah risiko kerugian akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Risiko kredit merupakan risiko terbesar bank karena aktiva utama bank adalah kredit. Yang kedua ada risiko pasar. Risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca yang rekening administratif termasuk transaksi derivatif akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga option. Yang ketiga ada risiko likuiditas, risiko yang terjadi karena ketidakmampuan bank syariah dalam memenuhi kewajibannya atau mendanai peningkatan nilai aset pada saat jatuh tempo dan menderita kerugian yang tidak diharapkan. Yang keempat ada resiko operasional. Resiko operasional adalah resiko yang timbul dari kegagalan atau kekurangan dalam proses internal, personel, sistem, atau dari faktor eksternal seperti perubahan regulasi atau kejadian luar biasa. Resiko ini berkaitan dengan kerugian yang mungkin timbul akibat kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau kejadian lain yang terkait dengan operasional suatu entitas. Yang kelima ada resiko reputasi. Risiko reputasi adalah risiko terhadap menurunnya tingkat kepercayaan pada pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif. Risiko ini timbul antara lain karena adanya pemberitaan media dan atau rumor yang bersifat negatif, serta adanya strategi komunikasi yang kurang efektif. Yang keenam ada resiko strategik. Resiko strategik adalah resiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Kemudian yang ketujuh ada risiko imbal. Hasil risiko imbal adalah risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan kepada nasabah karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari penyaluran dana yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga bank. Yang kedelapan ada risiko investasi. Investasi risiko tidak investasi ekuitas terjadi ketika pihak ketiga mampu memberikan tingkat pengembalian yang diharapkan oleh bank syariah. Selanjutnya ada risiko kepatuhan dan hukum. Manajemen risiko hukum dan kepatuhan merupakan komponen penting bagi sebuah perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Kepatuhan biasanya akan melindungi perusahaan dari risiko yang muncul akibat pelanggaran. Sementara manajemen risiko akan membantu perusahaan untuk meminimalisir risiko akibat dari ketidakpatuhan itu sendiri. Selanjutnya ada risiko intra-grup. Risiko transaksi intra-grup adalah risiko akibat ketergantungan suatu entitas baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap entitas lainnya dalam satu konglomerasi keuangan dalam rangka pemenuhan kewajiban perjanjian tertulis maupun perjanjian tidak tertulis, diikuti perpindahan dana dan atau tidak dilanjuti perpindahan dana. Selanjutnya ada risiko asuransi. Dalam surat edaran dijelaskan bahwa yang dimaksud risiko asuransi adalah risiko kegagalan perusahaan untuk memenuhi kewajiban kepada pemegang polis
tertanggung atau peserta sebagai akibat dari ketidakcukupan proses seleksi risiko. Penetapan premi atau kontribusi penggunaan reasuransi dan/atau penanganan klaim. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.